Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu birahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Insyaallah fi hadhihi al-lailah sanastamirru ta'limana wa dirasatana fama zilna fi madha fil huquqil muta'alliqah bil irfi atau bitir kati. Insyaallah pada malam hari ini kita masih melanjutkan hak-hak yang berkaitan erat dengan harta peninggalan atau tirkah. Fil usbu'il madhi bahatna aidan, pada pekan lalu kita membahas tentang apa? Masih ingat? Tentang apa pekan lalu? Jangan sampai sapi mu ingat saja. Jangan sampai kambing mu ingat saja. Tentang apa? Nah, bicara. Yang akhwat. Perempuan juga punya hak suara. Silakan. Mada? Tentang nisab sama haul. Oh ya, itu termasuk. Apa lagi? Oh ya, di muroja. Berarti semuanya di muroja dari yang pertama. Kenapa mesti di muroja? Tentunya yang paling pertama supaya diingat. Itu pasti itu. Yang kedua, yang paling penting sebenarnya yang ingin kami sampaikan bahwa tujuan dari murojaah yang kemarin itu adalah supaya kita lebih mengenal pentingnya 4 hal ini sebelum pembagian warisan. Kenapa? Karena poin yang kelima nanti, kan ada 5 ya? Ada 5 kan? Ada berapa? Ada 7 atau 5 yang pernah disampaikan? 5. Yang punya kitab itu pasti tahu. Ada 5 poin. Dan poin yang kelima ini, itu adalah inti dari segala inti. Kenapa? Karena itu yang namanya orang. Paham sampai sini? Karena itu nanti yang namanya orang. Nah, mau semua orang mau. Bahkan bukan keluarganya pun mau. Saking rakusnya itu orang. Saya sampaikan saja ini. Ya begitu. Artinya apa? Sebelum kita bagi harta warisan itu harus kita memperhatikan yang keempat ini. Karena poin yang kelima ini adalah hal yang paling terakhir dan yang paling akan dimaui oleh setiap orang. Bahkan bukan keluarganya yang meninggal akan pasti mau dengan yang kelima ini. Nah itu sebenarnya menjadi pelajaran penting, ya. Nah, sebelum kita masuk ke poin yang kelima ini, saya ingin tambahkan beberapa ilmu
beberapa ilmu tentang yang namanya wasiat. Karena di akhir-akhir ini banyak orang yang tidak memperhatikan yang namanya wasiat. Nah, mengenai masalah wasiat, kemarin itu wasiat, bagaimana itu lagi wasiat? Contohnya, bagaimana lagi contohnya wasiat? Seperti bagaimana? Nabil dengan Jamia. Mana Nabil? Aina Nabil? Aina Jamia? Oh, ini yang tadi Imam. Oh. Seperti Nabil dan Jamia, mereka berwasiat. Jamia memberikan wasiat kepada Nabil. Wasiat. Kemarin kita sudah berikan syarat-syarat tentang wasiat. Nah, disebutkan ternyata di dalam syarat-syarat wasiat itu ternyata ada perbedaan pendapat ulama. Sebenarnya kalau tentang faraid itu pasti akan membahas tentang yang namanya muqaranah. Apa itu muqaranah? Apa itu muqaranah? Hah? Muqaranah, perbedaan atau perbandingan. Ada istilahnya namanya fikih muqaranah. Apa itu fikih muqaranah? Fikih ya perbedaan, perbandingan mazhab ulama. Ada mazhab, ada berapa mazhab? Empat. Apa saja itu? Imam Hanafi. Nah, di dalam fikih muqaranah ini ternyata hal yang paling seru itu karena ada perbandingannya. Kita bandingkan satu mazhab dengan mazhab yang lain. Ini sebenarnya saya agak terganggu ini sedikit karena sebentar sudah Isya ini jam 8 harus pergi ke anu lagi. Ke sana jalan tol reformasi ujung dekat laut sana. Ada takziah. Pusing ini bagi waktu juga ini. Tapi tak ada masalah. Nasib ya. Oke, kita kembali ke yang tadi ya. Ternyata syarat-syarat untuk pembagian wasiat itu, jadi saya sampaikan memang ini karena sampai tahu kalian main-main dengan wasiat toh. Oh, kau nanti sembarang kasih wasiat saja asal-asal kasih orang wasiat. Saya wasiatkan kamu. Kau dapat nanti begini-begini. Enak saja kamu. Jadi harus diperhatikan namanya fikih. Nah, di sini saya membahas sedikit tentang ada yang namanya fikih muqaranah, fikih perbandingan mazhab. Artinya kita akan bandingkan itu mana mazhab, mana mazhab Maliki, bagaimana pendapatnya mazhab Maliki, bagaimana pendapatnya mazhab Hanafi, bagaimana juga pendapatnya Hambali dan Syafi'i itu. Ternyata mereka berbeda pendapat. Tapi pada intinya sama. Sama-sama hasilnya dari wasiat itu adalah harta.
Ya kan, begitu kan? Nah, fi safhah. Nah, di sini. Di dalam kitab ini, di dalam Al-Fiqh al Madahib al-Arba'ah, fikih perbandingan mazhab mengenai tentang syarat-syarat wasiat. Biasanya begini. Apakah kalian tidak pernah memikirkan bahwa kalau ada disebut syarat pasti ada namanya rukun? Ya kan? Apa bedanya syarat sama rukun? Apa bedanya? Apa bedanya syarat sama rukun? Biasa diistilahkan rukun-rukun sholat. Apa rukun sholat? Apa rukun sholat? Kalian tidak pernah bahas itu yang namanya rukun sholat? Pernah tidak? Ada berapa? Ada? Oke, 13. Di antaranya adalah apa di antaranya? Niat. Itu sekarang itu tadi rukun. Sekarang syarat. Apa itu syarat? Ada namanya syarat sholat. Apa itu syarat? Berapa itu syarat sholat? 5. Saya bilang 5. Ada berapa syarat sholat? Terbagi 2 lagi syarat sholat. Ada namanya syarat sah. Ada juga namanya syarat wajib. Di antara syarat sah atau syarat sholat itu adalah sekarang tahu kan? Tadi niat. Di antara rukun adalah niat. Di antara syarat adalah bisa dibandingkan tuh. Apa itu rukun? Sesuatu apa yang dilakukan dalam ibadah, itu namanya sesuatu yang harus atau wajib dilakukan ketika dalam beribadah. Dalam beribadah berarti sudah ada dalam ibadah, berarti harus itu namanya rukun. Sekarang namanya syarat. Apa itu syarat? Nah, kalau syarat itu sebelum beribadah, hal-hal yang harus dilakukan sebelum beribadah. Nah, begitu juga di dalam wasiat. Kenapa penting saya bahas wasiat sini? Pada malam hari ini sepertinya kita akan full bahas wasiat kembali. Jangan kalian ingat jodoh wasiat Bapak. Wasiat ingatnya jodoh wasiat Bapak. Allahu Akbar. Kenapa saya penting bahas ini, bahas tentang masalah wasiat? Ingat ya, pembahasan wasiat itu kalau kita ingin pelajari lebih baik, ternyata wasiat itu punya bab. Ingat, punya bab tersendiri dalam fikih. Sama seperti coba kalian bayangkan, ketika kalian mempelajari fikih, atau kalian belajar fikih tidak? Belajar tidak fikih? Kalau di sekolah, fikihnya itu buku apa sih? Kitab atau ada bukunya? Buku apa? Hah? Karyanya siapa? Berarti kitab ya? Berbahasa Arab. Tidak ada buku berbahasa Indonesia fikih. Tidak ada. Ada, itu yang saya masuk. Fikih apa? Dari Kemenak. Buku modul ya. Coba kalian bayangkan situ. Di dalam, jadi sekarang saya tidak membandingkan antara buku modul fikih dari Kemenak yang berbahasa Indonesia itu maupun buku fikih yang dikarang oleh Andre Guruta atau siapapun yang karang. Coba kalian lihat,
Pernahkah kalian membayangkan bahwa di dalam fikih itu terdapat beberapa bab? Terdapat beberapa bab. Di antaranya itu adalah kenapa ada bab-bab? Karena pembahasannya terpisah. Sekarang ada namanya bab tidak mungkin kan bab sholat itu masuk di bab nikah kan? Ya kan? Masa kamu sholat sekali senikah? Ya kan? Tidak mungkin kan? Itu. Namanya ada bab sholat, bab zakat, bab haji, bab puasa, bab nikah, bab apa lagi? Bab jual beli, bab utang, dan sebagainya. Itu menandakan bahwa kalau ada bab, berarti dalam satu bab itu fokus membahas tentang itu. Misalnya bab sholat. Berarti di dalam bab sholat itu membahas secara keseluruhan tentang tidak mungkin ada pernikahan di situ. Tidak mungkin ada pernikahan di dalam bab Jadi kamu jangan ngadi-ngadi. Saya mau menikah. Di mana saya pelajari? Oh, itu ada, coba cari di bab sholat. Astagfirullah. Jadi ada babnya tersendiri. Ada bab nikah. Sekarang kita tentang wasiat tadi. Kenapa begitu pentingnya membahas tentang wasiat? Karena di dalam fikih itu ada bab tersendiri tentang bab wasiat. Bayangkan ya. Berarti dia setara pembahasannya dengan pembahasan sholat, bab zakat, bab puasa, dan bab haji dan sebagainya. Bayangkan, bab wasiat. Bayangkan ya. Bab wasiat di dalam fikih. Di dalam fikih itu ada namanya bab faraid. Bab faraid. Ada. Tetapi di dalam bab fikih juga ada bab terpisah antara wasiat dan faraid. Sekarang kita jadi bingung. Lah, tadi katanya kalau dalam satu bab itu berarti dia fokus masalah saya saja. Misalnya bab faraid. Berarti dia fokus tentang harta warisan. Loh, kenapa ada masuk harta warisan? Kenapa ada masuk wasiat di dalam faraid? Nah, ini yang jadi permasalahan. Berarti yang jadi permasalahan di sini bahwa yang menjadi pertanyaan bagi kita, loh, kenapa ada pembahasan wasiat di dalam faraid? Kenapa gitu? Kenapa? Karena kita disuruh mempelajari lebih dalam tentang wasiat. Tahu tidak apa pengertian wasiat sebenarnya? Apa pengertian wasiat sebenarnya? Bahkan di dalam pengertian wasiat itu pun ulama mazhab Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, mereka punya makna tersendiri atau pengertian tersendiri tentang wasiat. Salah satunya adalah pengertian wasiat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i adalah penyerahan harta setelah mati. Penyerahan harta setelah Jadi kalau misalnya Jami' berwasiat kepada Nabil. Ini Nabil tidak boleh bunuh ini Jami'. Tidak boleh, Bu. Saya mau bunuh itu Jami' deh. Kenapa bisa? Karena katanya wasiat itu bisa kudapat itu wasiat. Kapan? Kalau mati itu orang yang kasih wasiat. Ya toh? Jadi saya harus bunuh Jami' cepat ini supaya kudapat satu gedung. Lumayan satu gedung. Bisa top up. Top up FF. Astagfirullah.
Nah, seperti itu. Paham tum? Nah, salah satu pengertian ya, kita kembali fokus-fokus ya. Mengenai masalah wasiat. Jadi wasiat menurut Imam Syafi'i atau dalam mazhab Syafi'iyah memberikan pengertian bahwa al-wasiyatu tabarru'un bihaqqin mudhafin ila ma ba'dal maut. Sawa'un adhafahu lafzan aw la. Adalah penyerahan dengan benar. Penyerahan dengan benar harta jadi penyerahan dengan ingat catatan dengan kalau dengan benar berarti kita serahkan harta wasiat itu dengan benar. Bahwa apa? Ternyata yang diberikan wasiat ini bukan dia yang bunuh ini yang pemberi wasiat. Itu yang pertama. Jadi diserahkan harta wasiat itu secara benar. Tidak ada unsur-unsur bohong, tidak ada unsur-unsur bahwa dia membunuh yang memberi wasiat atau tidak ada unsur tipuan. Paham tum? Jadi gitu. Jadi ingat, jangan sampai kalian bunuh teman kalian yang sudah kalian terima wasiatnya supaya apa? Cepat-cepat dapat harta wasiat. Jangan macam-macam. Hei, hei, diperhatikan ini. Yang sampai kamu gila harta. Misalnya. Kita kembali ke tempo doloe. Ke tempo doloe. Yang masih ada budak. Misalnya, budak. Kalian tahu tidak apa itu budak? Budak itu bukan sekedar. Budak itu, sepertinya saya tidak terlalu kuat kalau kena kesangin. Bosan. Budak itu ya, perhatikan ya. Budak itu bukan seperti zaman sekarang istilahnya itu pembantu atau babysitter atau bagaimana gitu. Bukan sekedar itu saja. Tahu tidak apa artinya budak? Budak itu bayangkan ya, dianggap oleh ulama fikih bahwa budak itu definisinya adalah sama seperti barang seperti HP, sama seperti kayu yang kita punya, atau sama seperti buku, atau sama seperti mainan-mainan itu loh, mainan-mainan anak kecil yang bisa dibanting-banting. Itu artinya budak. Itu budak sama seperti barang, bisa dijual belikan. Tahu tidak? Sama seperti itu artinya budak. Sama seperti barang itu, kasihan. Barang itu yang bisa kau jual beli, kau bisa banting-banting, pukul juga enggak apa-apa. Itu budak. Kenapa saya sampai di situ? Nah, masalah budak ini misalnya, andai kata kita zaman sekarang ada budak. Kemudian, kebetulan ini budaknya adalah budak perempuan, cantik. Ya, budak perempuan misalnya. Atau budak laki-laki yang tampan, misalnya. Kemudian, misalnya Jami ya, kembali ke Jami lagi. Jami ini punya budak. Dia punya budak itu. Hei, kamu punya budak. Kamu wasiatkan kepada Nabil. Nabil, tumben ini ada
kebetulan ini saya punya budak ini perempuan cantik. Nanti kalau saya mati, ini budak ini milik kamu. Boleh, boleh ya. Oh, boleh. Ingat, budak itu adalah barang. Bisa banting-banting juga bisa. Ingat ya, itu pengertian budak. Manusia seperti barang. Makanya zaman sekarang itu tidak ada Ingat, kenapa Islam itu datang? Kenapa setelah Islam datang itu tidak ada namanya budak? Ingat tidak bahwa di dalam Islam itu, perhatikan ya, di dalam Islam itu begitu indah. Sehingga apa? Memunculkan efek di mana zaman tidak ada budak. Andai kata tidak ada Islam sampai sekarang, maka budak akan tetap bisa jadi kamu jadi budak. Andai kata Islam tidak ada. Nah itu. Islam datang, bayangkan. Islam datang dengan berbagai macam salah satu aturan yang indah di dalam Islam sehingga tidak ada budak zaman sekarang adalah memberikan hukuman ke beberapa orang. Misalnya dia berhubungan, misalnya ada jangan berhubungan, badan, tidak usah. Ini terlalu anak kecil. Salah satu contohnya adalah misalnya ini di asrama baru ganti gila ini juga ini ketawa-ketawa juga ini. Mereka sudah dewasa, kalian masih anak kecil. Ya, kalau begitu kita contoh misalnya. Contoh misalnya, seorang suami di siang hari, maksudnya kalau malam boleh di bulan Ramadan, atau bukan suami istri, atau bahkan yang sesat, misalnya gay, homo, di bulan Ramadan. Homo itu kan bukan laki-laki sama laki-laki, perempuan juga sama perempuan. Itu juga homo itu. Gay atau lesbi atau LGBT, ketika di bulan Ramadan di siang hari berhubungan badan, itu hukuman yang mereka terima adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut penuh. Kalau tidak mau berpuasa 2 bulan berturut-turut, bebaskan. Ingat, catatan bebaskan, Bu. Apa hikmahnya di sini? Bukan sekedar hubungan badan ya. Bahkan ketika kamu melanggar sumpah, misalnya kamu sumpah, saya sumpah saya tidak mencuri. Ketika itu kamu terbukti mencuri, kamu harus bebaskan, Bu. Pertanda bahwa apa? Islam datang membawa salah satu rahmatnya adalah membebaskan yang namanya perbudakan. Bayangkan ya, indahnya kita kembali tadi. Jami, kamu diberi wasiat, kamu mewasiatkan kepada Nabil berupa satu budak perempuan cantik. Oi Nabil, ini ada budak perempuanku ini cantik. Banyak sih ya, bukan cuma satu, banyak. Saya koleksi budak ceritanya ini. Jadi saya niat ini mau kasih kamu satu lah. Lumayan.
Ini Nabil bilang, oke, baguslah kalau begitu. Ya kan, Jabir astagfirullah. Kan memang begitu. Setelah itu, Nabil punya siasat. Ini lumayan budak cantik ini. Lumayan budak cantik. Ingat ya, budak itu, budak perempuan boleh disetubuhi oleh majikan meskipun tidak ada akad nikah. Baru tahu. Budak di dalam Al-Quran, kalian pernah tidak dalam Al-Quran ya, disebutkan bahwa apa? Alladzina hum lifurujihim hafidun. Orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Siapa mereka yang menjaga kemaluan mereka? Mereka adalah penghuni surga Firdaus. Salah satu ciri-ciri penghuni surga Firdaus adalah menjaga kemaluan, kecuali begini. Mereka menjaga walladzina hum lifurujihim hafidun. Ciri-ciri penghuni surga Firdaus adalah menjaga kemaluan. Famani betago waro adalika illa ala azwajihim au ma malakat aimanuhum. Kecuali mereka jaga kemaluan mereka. Kecuali untuk siapa? Azwajihim, istri-istri mereka ataupun suami-suami mereka. Au ma malakat aimanuhum, atau budak-budak mereka. Jadi maknanya apa? Boleh bersetubuh dengan atau berhubungan badan dengan budak perempuan karena mereka sama seperti barang. Kembali dari hal itu bahwa Islam itu tadi datang membawa rahmat untuk menghilangkan ini semua perbudakan, karena perbudakan itu jelek, ya kan? Tidak baik. Ini kembali tadi Nabil. Sepertinya saya harus cepat dapat ini perempuan. Udah cantik, lumayan. Akhirnya dia punya siasat. Dia minta apa? Dia minta Jami' untuk bertamu di rumahnya. Apa kira-kira bayangan kalian? Hah? Diracun? Betul sekali. Diracunilah Jami', dikasih minum teh. Acus. Sampai di rumah baru berefek, matilah dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah itu Jami' meninggal. Dan tanpa sepengetahuan keluarga, Nabil tidak terbukti membunuh. Dia dapatkanlah itu. Ini bukan namanya bihakin. Bukan namanya bihak. Tadi apa? Tabarru'un bihak. Penyerahan harta wasiat dengan benar. Dengan benar. Yang tadi lakukan Nabil itu salah.
Andai kata suatu hari nanti Nabil ketahuan, artinya dia sudah dapat budak perempuan ini ya, ketahuan bahwa dia yang membunuh Jami', berarti otomatis kalau misalnya di hukum Indonesia atau di hukum Arab, dia harus dibunuhlah, dikisos, dipotong lagi lehernya. Kalau kita kembali ke hukum Indonesia bagaimana? Tidak. Atau bisa jadi dia dibunuh sesuai keputusan hakim. Dan terkait dengan budak perempuan tadi, maka dia dikembalikan kepada keluarga Jami'. Paham tum? Oke. Kalau begitu kita cukupkan sampai di sini. Karena sudah masuk waktu Isya. Allah alam. Insya Allah pekan depan kita masih bahas wasiat. Semoga kita panjang umur dan sehat selalu. Amin amin karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu alaihi wasallam. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma fa'na bima sami'na, Allahumma fa'na bima 'alimna. Allahumma fa'na bima 'allamtana ya arhamar rahimin. Subhanaka wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.